warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, NPM 20100101344. Saya dari kelas reguler 4 di Banjarbaru, Fakultas Teknologi Informasi, mata kuliah Sistem Terdistribusi. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sistem operasi terdistribusi. Latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Kemudian, permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu, dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi atau Distributed Operating System. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai suatu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Seperti ini ya. Oke, kita next. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. SO jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. 2. Tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Kemudian SO tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote logic atau telnet. Kemudian yang A, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Arsitektur distribute OS. Oke, seperti ini gambaran. SO adalah sistem operasi OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti I atau O dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. SO modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern seperti Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM C atau OS. Semuanya kecuali Windows dan J atau OS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi. Yang pertama, real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling atau penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku deterministik. Tujuan utamanya yaitu sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antar teks berdasarkan prioritas atau kejadian event.
dari luar, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antara teks berbasis pada interupsi clock. Yang kedua, multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Sistem operasi single, user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multi-file program pada saat yang sama. Kemudian yang ketiga, multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari suatu program untuk berjalan pada suatu saat dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan suatu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preemptive dan cooperative. Pada preemptive multitasking akan membagi CPU atau time dan mendedikasikan suatu slot untuk setiap program. Di SOW like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking seperti juga Omega OS. Cooperative multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Kemudian yang keempat, sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer, memungkinkan sambungan dan komunikasi suatu sama lain membangun distribute computing. Kemudian komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribute sistem atau sistem terdistribusi. Kelima, sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA atau personal digital assistant atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contohnya dari sistem ini embedded adalah OpenWrt. Terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan hasil secara lebih, pertama dalam file system, namespace, waktu, kemudian keamanan. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network, interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan higher level resource seperti super headset, electronic mail, message, kemudian Windows. Manfaat SO terdistribusi. Share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi, atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Kemudian apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini
dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Manfaat SO terdistribusi. Reliabilitas. Fitur ini yang dimiliki oleh DOS. Ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya suatu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan otomatis. Dan komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah berjalan pada mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai suatu buah komputer single. Contohnya seperti amoeba. Kemudian untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri pertama yaitu tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Kemudian tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Selanjutnya, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote, login, atau telnet. Kemudian, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Skema NOS. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh suatu server. Contohnya, ini gambarnya ya. Contohnya amoeba, frigid atau university. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi suatu sistem terdistribusi secara transparan. Lanjut. Sistem amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhir, tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dia alokasikan harus di-restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10 sampai 100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap cluster minimalnya adalah file server 16 MB RAM, 30 MB HD, Ethernet card, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse, full processor 4 MB RAM, 3,5 floppy drive. Komponen amoeba. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server mengambil alih proses yang memerlukan I atau O yang khusus dari larikan disk. Gateway fungsi untuk mengambil alih tugas untuk ke jaringan WAN. Kemudian prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Komponen amoeba. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada suatu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart.
Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses terdeteksi berjalan dengan baik atau lancar. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi ini sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di dalam klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 108 bit, 48 bit pertama menunjukkan servis mana yang memiliki objek tersebut. 24 bits berikutnya adalah nomor dari objek, kemudian 8 bits berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan, dan 48 bit terakhir merupakan check file yang merupakan file yang telah transkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Kemudian operasi diselesaikan oleh RPC atau Remote Procedure Calls yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan TP ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri. Tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain dan di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak, terutama untuk kelas pengguna, dan ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama patch, dan kapabilitas. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini, ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Manajemen berkas. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis, membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyediakan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandiannya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi sangat sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari suatu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Kemudian hasilnya dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena suatu proses dialokasikan ke suatu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stone. Stone terjadi bila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator atau kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stone. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stone. Kemudian kelemahan, perawatan tiap closure yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPO, membuat jaringan berkecepatan tinggi. Kemudian kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine.
paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencakupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutamanya untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja rumit dan membutuhkan pemroses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.